Sebelumnya perkenalkan nama saya Arsa Linggi, saya dari AMJ. Kebetulan saya juga selaku founder dan CEO dari Anak Muda Jago. Tetapi tentunya yang penting adalah kenapa awalnya saya membangun perusahaan Anak Muda Jago. Tentu Anak Muda Jago ini dari namanya ya tentu yang anak muda banget. Anak muda tentunya yang berani juga, berani memberikan tentunya sesuatu yang berbeda, karena saya paham betul kalau anak muda jago ini sama seperti PH-PH yang lain, nggak akan ada orang yang tahu mungkin gelombang-gelombang yang akan AMJ ciptakan. Jadi ini kami di Anak Muda Jago ingin terus tentunya menawarkan penonton-penonton perfilman Indonesia sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar fresh, dan kami akan kedepannya akan konsisten ke arah yang seperti itu. Dan tentunya juga di AMJ ini film pertama kami Rahasia Rasa bareng Mas Hanung juga, Mas Hanung Bramantio, boleh tepuk tangannya untuk Mas Hanung. Mas, terima kasih banyak Mas Hanung. Ada co-director juga Mas Fei Hero, tepuk tangannya buat Mas Fei Hero. Terima kasih Mas. Juga terima kasih banyak kepada semua pemain, ada Jerome, Nadia, Cio, dan Bu Yati Surahman. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para cast dan juga semua kru yang sudah membantu film Rahasia Rasa. Juga yang kedua yang saya ingin tekankan, sebenarnya ini Anak Muda Jago ini kan semuanya anak-anak muda. Jadi kedepannya kami ingin mengajak seluruh pelaku di industri perfilman tentunya untuk bekerja sama dengan kami, dan kami Anak Muda Jago akan memberikan kesempatan untuk semua pelaku di industri perfilman untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena kita tahu diri lah, Anak Muda Jago ini kan baru. Jadi tentunya kami harus menawarkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sebenarnya inspirasinya ada. Inspirasinya itu sebenarnya dari A24 yang memang dari awal mereka bikin sesuatu yang kualitas dan konsisten. Jadi lama-lama ternyata berhasil juga, dari film indie akhirnya masuk tembus box office dan penonton-penonton akhirnya bisa appreciate. Itu yang akan AMJ lakukan ke depannya, dan kami akan konsisten, kami akan lebih strict lagi, dan ini tentu niatnya kan baik, niatnya positif. Mudah-mudahan juga kedepannya efeknya bisa positif untuk perfilman Indonesia. Dan untuk film Rahasia Rasa sendiri, sebenarnya ini film menurut saya yang konsepnya sangat menarik. Jadi awalnya emang diskusi sama Mas Hanung, cerita kita pilih film yang konsepnya yang memang benar-benar fresh. Jadi semuanya ada di film Rahasia Rasa ini, mulai dari pertualangannya, adventure-nya ada, misterinya ada, terus ada sedikit actionnya juga, dan juga dramanya juga nggak kalah menarik. Jadi mudah-mudahan nanti ketika rilis nanti di 2024, awal 2024, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kami semua harapkan. Kita sebenarnya sengaja memang membuat sebuah perusahaan atau komunitas awalnya, tempat nongkrong seperti kalau di musik tuh gang potlot gitulah. Nah ini juga tempat nongkrong, di situ lahirlah anak-anak muda. Datang anak-anak muda seperti Iqbal Rais, Gina Esnur, kemudian ada Salman Aristo, Angga Dima Sasongko, terus Amelia Octavia, dan itu semua ngumpul dari situ. Iqbal Rais juga, ya kan, dan akhirnya mereka semuanya mangkat menjadi orang-orang besar sekarang. Fajar Nugro juga yang sekarang udah punya IDN. Semua berawal dari gang kecil yang ada di Jakarta saat itu. Nah sekarang ini saya ucapkan selamat datang Mas Arsa, karena ya saya jadi tua di sini. Fungsi dan tugas saya adalah mengantarkan Mas Arsa dan kayak mengarahkan atau kasih tahu rambu-rambu ini loh Mas, kalau mau industri seperti ini menjadi produser seperti ini. Lalu kemudian selamat datang Mas Arsa, selamat datang di sebuah belantara yang namanya film nasional. Yes. Semoga kuat, dan saya pasti akan mendampingi. Dan kemudian yang kedua saya mengatakan PHU ini, ini anak muda yang anak tua ini sebenarnya. Anak muda ini sangat memiliki visi visual yang luar biasa, dan bisa dilihat dari
pengambilan gambar dan semuanya itu saya banyak belajar dari dia dengan tata visual. Nah, ini dua hal ini yang sebenarnya pengen saya hantarkan dan pengen saya kabarkan bahwa saya masih tetap konsisten untuk membangun industri film dengan cara menghadirkan, melahirkan saudara-saudara baru, produser-produser baru, dan saya berkewajiban mengawal karena banyak sekali orang yang mengaku filmmaker kemudian meminta uang kepada mendekati orang-orang seperti Mas Arsha dan akhirnya menjadi salah. Juga saya adalah mengatakan sampai pada tujuannya. Insya Allah tujuan kita sampai. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hanung Bramantyo. Terima kasih Mas Hanung. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media juga. Ke Mas Fei sebagai saudara juga bersama dengan Mas Hanung. Mas Fei, yes. Ini gimana dikasih kepercayaan yang sangat luar biasa oleh Mas Arsha dan juga Mas Hanung nih. Gimana Mas membawakan rahasia rasa ini? Silakan. Tadi dibilang sama Mas Hanung. Gak bisa, Mas Fei harus bisa sendiri ini kata Mas Hanung. Ada pertanyaan yang tanyain Mas Fei terus yang ini. Yang disampaikan apa Mas sebenarnya ke teman-teman penonton Indonesia dari rahasia rasa? Bisa masa kecil. Film kulineran di sini. Tapi gimana Mas akhirnya ini dapat kepercayaan besar dari Mas Hanung dan juga Mas Arsha sebagai produser? Ya kebetulan memang belajar dari Mas Hanung juga terus dipercaya. Jadi seru ya prosesnya sangat seru. Tepuk tangan untuk Mas Lilo. Siap. Ya masih ditemenin sama Mas Hanung. Kita lihat nanti film berikutnya harus sendiri kata Mas Hanung. Baik, kita ke pemain sekarang yang juga ada di sini nih. Boleh dijelasin kalian karakternya di sini sebagai siapa dan seperti apa nanti. Boleh ceritakan juga proses syuting kemarin gimana dan apa yang buat kalian para pemain tertarik ada di project ini. Jerome dulu, silakan Jerome. Halo semuanya, teman-teman media, terima kasih sudah datang. Aku Jerome di film Rahasia Rasa. Aku berperan sebagai Resa atau Rosso. Siapakah Resa atau Rosso ini? Resa adalah sebuah chef termuka di Jakarta. Dan gimana ya supaya nggak spoiler? Dan dia memang intinya di perjalanan dia ini dia mencari arti hidupnya lebih dalam lagi. Caranya dengan menelusuri balik ke akarnya. Di mana di situ dia bertemu dengan cukup di situ kalau banyak kan nanti jadi spoiler. Ini sebenarnya itu Jerome ya. Tapi prosesnya untuk Jerome sebelum kenal dia gimana menjadi chef di sini? Ini peran yang baru untuk seorang Jerome kan? Gimana tuh mendalami karakternya, pendekatannya? seru banget karena kita juga dikasih waktu yang sangat cukup, fasilitas yang sangat baik, bahkan aku sempat di pairing sama salah satu koki untuk diajarin cara memotong yang benar, cara melakukan flambe dan sebagainya, teknik-teknik itu. Jadi aku rasa kita mendapatkan waktu dan fasilitas yang sangat baik untuk belajar gimana sih sebenarnya, karena ini benar kata lo baru banget. Iya. Sebuah film yang bertema ada masak gitu, tapi aku menjadi belajar sesuatu yang baru dan aku sangat senang sekali. Gitu ya Jerome, boleh tepuk tangan untuk Jerome. Penasaran untuk ngobrol Jerome di sini tapi belum boleh spill terlalu banyak ya. Terima kasih Jerome. Kita ke Nadia Rina. Nadia, kalau Nadia sendiri gimana proses ini dan apa yang buat seorang Nadia tertarik ya dari proyek Rahasia Rasa ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk datang ke press kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Rina. Saya di sini di Rahasia Rasa berperan sebagai Ika atau Mustika. Sorry tadi. Gimana nih kamu mau tertarik ada di sini, kenapa alasan terbesar yang mau gabung di sini? Oke. Satu yang pasti Rahasia Rasa sendiri menawarkan warna baru menurut saya untuk industri perfilman Indonesia. Yang kedua, saya suka sekali dengan storyline-nya dan konsepnya. Yang ketiga, ini pertama kali saya kerja sama dengan Mas Hanung, Mas Arsha, juga Mas Fei, sama Jerome juga, sama Cio. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah pengalaman baru yang menarik sih. Itu sih kenapa saya. Nadia, tepuk tangan dong untuk Nadia. Terima kasih. Kalau Cicio sendiri gimana Cicio? Silakan Cicio ya. Karakter Cicio di sini seperti apa sih? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya Cicio, di film ini nama karakternya Alex. Ya. Jadi Alex itu sama kayak Jerome, dia chef, professional chef. Partnernya Reza bisa dibilang teman juga.
tapi mungkin ya memang secara skill mungkin sedikit di bawahnya. Oke. Tanpa spoiler atau apa bisa dibilang Alex ini antagonisnya di sini. Oke. Tapi cukup di segitu aja ya. Itu aja. Terus kalau untuk Cica sendiri ngedalamin apa sebelumnya juga emang suka masak sebelumnya atau gimana gitu atau baru juga untuk seorang Cicil? Justru benar-benar amatir banget. Aku tuh gak pernah masak sama sekali di rumah, jadi benar-benar dari belajar motong apa segala macam. Apalagi ini kan jadi professional chef, cara motongnya juga beda ya. Iya. Kita untungnya dikasih waktu workshop yang cukup panjang, sama kayak Jerome juga. Bahkan apa sih namanya cutting boardnya itu sama pisaunya, sama Mas Greg, coach kita, chefnya dibawa pulang. Jadi aku di rumah juga belajar motong-motong. Jerome juga ya. Kalau misalnya nggak ada workshop sih, I'm completely an amateur. So aku masak gak bisa sama sekali. Jadi pemain juga dibuat nyaman dengan segala macam persiapannya untuk di karakter masing-masing ya. Itu yang sangat harusnya. Terima kasih Cicil, pokoknya untuk Cicil. Kita kayak Ibu Yati Sulaiman, Ibu Yati, kalau tadi kita lihat di satu trailernya nih juga menimbulkan pertanyaan dan misteri nih Bu Yati Sulaiman. Boleh jelasin kalau Bu Yati sendiri di sini perannya seperti apa yang boleh di-spill ya di sini. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang Arsa yang sudah percaya dengan saya. Yang paling saya senang, saya jadi paling muda karena Hanung tadi udah ngaku dia paling tua. Jadi saya ngerasa aduh langsung ini. Film ini buat saya sangat mendasar karena rumah tangga berantakan karena istri nggak pintar masak, jadi suami cari makan di luar. Jadi banyak hal menurut saya ini sangat mendasar. Mudah-mudahan dengan masak-memasak akan menular semua jadi baik. Amin. Terima kasih Bu Yati Sulaiman, terima kasih. Mas Arsa ini menarik setelah mendengar penjelasan dari jajaran pemain. Ini gak cuma tentang masak-masak aja ya. Tadi Jerome bilang di sini karakter tentang pencarian dirinya dia gitu. Terus sebenarnya apa sih Mas yang dibalut dari rahasia-rahasia ini Mas yang ingin disampaikan ke penonton Indonesia? Silakan Mas Arsa. Jadi emang ini bukan tentang masak-masak aja. Jadi saya bilang tadi semuanya ada di film ini. Hampir semuanya ada. Cuma hantunya emang nggak ada sih. Yang lagi ramai ini Mas. Selain hantu ada. Jadi ini ada misterinya, ada. Jadi dia kan mencari sebuah kayak manuskrip lama gitu lah. Jadi sebenarnya ada politiknya juga. Wow, ini kan tayangnya nanti di 2024. Itu kan memang momennya momen pemilu ya. Jadi emang suasana masak ya. Suasananya lagi itulah. Lagi banyak memasak ya. Lagi banyak. Jadi pas rilis pun menggoreng. Jadi otomatis nanti goreng-menggorengnya, buzzernya apa, mudah-mudahan ya semuanya sesuai sama yang kami harapkan. Oke, tepuk tangan dong. Jadi kayak di 2024 benar-benar momennya pas karena di 2024 lagi proses masak-masak dan goreng-menggoreng juga ya. Jadi tepat di sini. Hadir juga para penulis di sini. Kita pengen tanya juga sedikit di sini gimana tantangannya. Sini coba paham. Nah, Sadi, gimana tantangan penulis dengan harapan dari produser dan juga sutradara di sini untuk menampilkan sebuah balutan yang sangat banyak tadi seperti Mas Arsa sampaikan. Silakan Mas Adi. Maaf Mas, berdiri Mas. Boleh berdiri dong sambil lihat ya media. Nah, biar media tahu juga. Jadi proses developnya di sini challenging banget ya. Jadi waktu itu Mas Hanung sama Faye itu datang ya, bawa sekupok. Kita bikin cerita ini, ada sekupok resep Mas. Kita mau bikin cerita dari resep nih. Challenging sekali dan akhirnya ada Mas Aki juga, dengan Hanung, Mas Faye. Lahirlah cerita yang saya pikir akan menjadi inspirasi banyak orang ya. Lengkap ini full package, ada misterinya, ada konspirasinya, dan cinta-cintaan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ali. Mas Aki melambangkan mungkin silakan Mas, apa paling proses kesulitannya di part yang mana tuh, tanpa spoiler? Oke, halo semuanya, saya Haki Ahmad. Senang sekali bisa terlibat di film ini. Kalau diperhatikan kan jajarannya 2 ya, PH-nya 2, sutradaranya 2 gitu. Nah sekarang penulisnya juga 2. Betul. Sebenarnya fungsi saya di film ini sesuai namanya adalah kan rahasia rasa. Iya. Peran saya adalah nambahin rasa. Oke. Kayaknya Mas Hanung tuh butuh micin gitu. Jadi tugas saya adalah
mempertebal dan memperkaya rasa-rasa itu, karena secara bangunan cerita udah solid banget dari Mas Adi, dari Mas Hanung, dan dari Mas V. Jadi saya nggak banyak merambah cerita. Tapi yang paling saya garis bawahi di sini adalah seperti yang tadi Jerome bilang, film ini tentang pencarian. Semua karakternya masih mencari, dan itu pula kan terjadi di hidup kita kan. Kita nyari terus gitu. Jadi semoga dengan nonton filmnya, seperti yang tadi Mas Arsa juga bilang, semoga akan ada jawaban dari pencarian tersebut. Karena kalau dari saya pribadi sebagai penulis, saya ngerasa film ini juga sedikit memberi jawaban terhadap apa sih arti saya menulis, paling itu sih. Oh, tepuk tangan dong. Jadi kan cuma dari karakter, tim produksi pun dapat proses pencariannya itu ya. Betul. Baik, sebelum ke teman-teman media, Mas Anung, kita mau nanya juga ke Mas Anung dan Mas V. Maksudnya berdua Mas kolaborasi penyutradaraannya. Porsi pembagiannya seperti apa Mas? Boleh dijelaskan mungkin ke teman-teman media antara Mas Anung dan Mas V? Sebetulnya yang paling utama dari pekerjaan saya itu sebetulnya menggawangi ide itu agar supaya ide ini tetap bulat dan mudah dikomunikasikan kepada penonton, dan penonton itu tuh dapat betul, ya kan, dirasakan betul. Oh maunya begini, oh ceritanya begini, oh twistnya seperti ini, seperti itu. Karena itu makanya di awal proses saya sangat hands on banget di dalam penulisan skenario. Oke. Ya kan? Saya sama Mas Adin membuat cerita, menyusun plot, dan segala macamnya. Terus kemudian setelah itu jadi, baru kemudian kita share ke V, kita share juga ke Mas Asa, terus kita minta input kan, macam-macam. Oh ternyata kurang ini, sampai kemudian kita mentok, ya kan. Mentok ini bisa ngapa-ngapain, akhirnya datanglah salah apa sih? Kalau panggil penulis ini. Iya. Panggil penulis menambahkan rasa itu tadi ya. Iya. Memang pas ya, dua kan. Iya. 2020 kan dua. Nah, kita harus mendapatkan cita rasa. Makanya saya minta Haki untuk tolong dong ini kamu rajut gimana caranya. Secara kita berdua udah terlalu udah terlalu dalam banget, dan scene-nya itu banyak banget. Ya. Karena kayaknya kurang ya. Ini mau tambahin scene lagi. Jadi scene itu banyak banget. Ada sekitar 120 scene di dalam skenario ini. Kemudian, wah ini bahaya. Ini budget bisa gagal. Bisa langsung ya betul. Ya, terus kemudian kita kasihkan ke Agi, tolong ini gimana caranya jangan sampai nambah scene, kalau bisa ngurangin scene. Akhirnya ditangani Agi, kemudian mengkerut menjadi 90 scene, tapi sangat efektif. Oke. Dari situ kemudian baru kita sadar, wah ternyata kita terlalu banyak, kita terlalu cerewet, kita terlalu takut, penonton itu tidak paham, jadinya malah kita kesannya menggurui, dialog-dialognya terlalu menggurui lah, gitu kan. Akhirnya kemudian tadi sebagai orang ketiga melihat ini semuanya, akhirnya kemudian dirampingkan, gitu. Orang ketiga ya. Jadi kolaborasi yang pas ya Mas ya. Semua tangan untuk sutradara dan penulis. Mas P, kalau tantangannya sendiri untuk Mas P apa? Tantangannya sih lebih ke drama, cuman udah sama Mas Anu lebih ke drama, lebih ke struktur cerita. Karena saya kan juga nggak pandai berkomunikasi ya. Jadi Anu yang lebih baik. Jadi saya cuma bantu di visual, cara konsep, terus cara production. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita generasi barunya dari film sekarang itu semuanya nggak bisa ngomong semua. Ya, jangan Angga itu selalu nggak pernah bisa ngomong atau apa. Ya, berhasil ngomong ya. Yes, ayo mungkin akan lebih banyak kesempatan lagi. Yang pasti ini adalah awal mula ya, tentunya yang diberikan juga dari rasa untuk industri perfilman Indonesia.